Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji syukur kita masih dapat beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian sukacita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita akan menyanyi sambil bertepuk tangan. Baiklah, kita masih mengangkat satu pujian penyembahan, Selidiki Aku. Kita angkat pujian ini sebagai
Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, silakan memberikan persembahan ke depan gereja GKI Siloam Langgam Rakai. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat lagu penyembahan Berkat Kemurahan-Mu. yang masih melanda dunia, tetapi kami berikan kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami masing-masing lewat pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah kami diteguhkan dan dikuatkan dalam perkara rohani. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus yang berkuasa, kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah baik, Bapak Ibu,
Tuhan kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, salam untuk kita semua. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita boleh beribadah, walaupun tidak tatap muka, tetapi kita boleh beribadah dari rumah kita masing-masing, karena mengingat situasi yang masih belum begitu pulih, sehingga kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu semua kita membuka firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang 8. Filipi pasal 4 ayat yang 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberi satu pokok pelajaran kita, yaitu berpikir secara positif. Berpikir secara positif. Nah, saat ini kalau kita berbicara tentang positif, banyak orang menjadi takut. Nah, karena kalau positif corona itu menakutkan. Nah, tetapi hari ini saya tidak berbicara masalah positif corona, tetapi konteks sebagai orang Kristen. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, ada sebab-sebab kita harus berpikir positif. Sebab-sebab kita harus berpikir positif. Nah, sebab yang pertama yaitu sebab pikiran kita cenderung pikirkan hal-hal yang negatif. Nah, sebab pikiran kita cenderung berpikir akan hal-hal yang negatif. Nah, jika seseorang terus mengembangkan pikiran-pikiran negatif, suatu saat pasti ia akan menuai kegagalan. Dia akan menuai kesusahan. Dia akan menuai kekurangan. Entah itu kekurangan teman, sahabat, oleh karena banyak orang yang tidak mau berteman dengan orang-orang yang pikirannya selalu negatif. Nah, maka oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mulai sekarang kita berpikir tentang hal-hal yang besar. Kita berpikir tentang keberhasilan-keberhasilan. Kita berpikir tentang kesembuhan, kesuksesan, dan kita berpikir tentang berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, itu yang patut kita pikirkan. Nah, sehingga penulis surat Filipi ini mengajak kita semua, mari kita berpikir secara positif dan terus mengembangkan pikiran yang positif, yang memuliakan Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Nah, lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, yang kedua, sebab-sebab kita harus selalu berpikir positif. Yang kedua, sebab peperangan kita ada di dalam pikiran. Peperangan kita semuanya ada dalam pikiran. Nah, pikiran adalah medan pertempuran rohani. Karena bagian firman Tuhan mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Nah, senjata kita untuk kita menang, yaitu kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Itu dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Apa senjatanya? Yang pertama, kita harus memiliki doa yang kuat. Tetap waspada, andalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita,
kita yakin dan percaya bahwa kita sanggup mengalahkan pikiran-pikiran negatif tadi. Nah, alihkan fokus pikiran kita kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh. Nah, sehingga itu yang harus kita pikirkan. Dan tinggalkan pikiran-pikiran yang penuh dengan keangkuhan yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam perkara iman. Itu kita tinggalkan. Dan kita mau tunjukkan ketaatan dan pengendalian diri hanya kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Saat itu, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa peperangan sesungguhnya itu adalah pikiran kita. Pikiran kita selalu ingin memikirkan hal yang negatif, hal yang merusak. Tetapi hari ini penulis surat Filipi mengajak kita supaya kita berpikir secara positif, secara baik, dan juga berpikir untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita perhatikan, yang ketiga, sebab kita harus berpikir positif. Sebab pengaruh pikiran itu sangat besar. Kalau kita perhatikan, pengaruh pikiran itu sangat besar. Nah, bila kita ingin memiliki hidup yang berkemenangan, berhasil, dan diberkati, berpikirlah positif. Kalau kita perhatikan, yang seringkali membuat orang berpikir negatif adalah asumsi yang salah. Asumsi yang salah bisa membuat perpecahan. Asumsi yang salah bisa membuat perceraian dalam keluarga. Asumsi yang salah bisa membuat perang hanya karena asumsi yang salah, sehingga bisa menjadi kacau. Nah, maka hari ini Bapak Ibu jangan berasumsi negatif tentang siapapun. Asumsi yang negatif adalah lingkaran setan yang harus kita jauhi, yang harus kita waspadai, yang harus kita singkirkan dari dalam pikiran kita masing-masing. Nah, karenanya hari ini orang yang selalu berasumsi negatif tentang Tuhan, maka ia tidak pernah jadi orang beriman dengan sungguh-sungguh. Karena asumsi yang negatif akan memblokir firman Tuhan yang dia dengar, sehingga imannya tidak bertumbuh. Nah, karenanya hari ini orang yang berasumsi positif tentang Tuhan, dia akan melihat penggenapan janji dari Tuhan. Dia akan melihat bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu dia Allah yang hebat. Tuhan itu Allah yang memberkati. Dan Tuhan itu adalah Allah yang melindungi. Sehingga dalam setiap kehidupan dikatakan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah juru selamat yang benar, yang bisa mengubah pola pikir kita yang ada hari ini. Nah, karenanya Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, hari ini mari bersama-sama kita berpikir secara positif. Sebab pikiran kita yang pertama cenderung berpikir hal yang negatif, maka tinggalkan pikiran negatif. Mari kita berpikir positif. Yang kedua, sebab peperangan kita ada dalam pikiran yang terus berkecamuk. Artinya mau memikirkan hal yang baik, mau memikirkan hal yang benar, tetapi hari ini kita mau berpikir secara benar, berasumsi secara benar, berlaku secara benar. Nah, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita bersama-sama. Dan yang ketiga tadi kita mau, sebab pengaruh pikiran itu besar. Nah, karenanya mari kita berpikir yang positif, berpikir yang membangun, berpikir yang membuat iman kita bertumbuh. Nah, sehingga dari hari ke hari kita menjadi orang percaya yang terus menerus berpikir positif bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang sanggup melepaskan kita dalam kita melewati situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bahkan sampai ke kampung-kampung saat ini. Tetapi kita percaya pengawalan, penjagaan, pemeliharaan daripada Tuhan, sehingga kita berpikir positif bahwa Tuhan yang kita sembah, dia sanggup menolong, memberikan kekuatan, dan melepaskan kita dari segala virus-virus yang ingin mengganggu kesehatan kita hari demi hari.
sehingga kesehatan rohani kita semakin bertambah, bertumbuh, dan berdampak bagi dunia yang ada pada saat ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami harus selalu berpikir positif. Kami berpikir bahwa Tuhan itu baik. Kami berpikir bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat yang dapat membawa kami sampai kepada surga. Jauhkan daripada kami Tuhan asumsi-asumsi negatif yang membuat iman kami tidak bertumbuh. Tetapi pada akhirnya kami terus berpikir secara positif, memikirkan yang baik, yang benar, yang membangun sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan bagi kami bersama-sama. Hari ini Tuhan, kami juga teringat berdoa untuk semua umat-Mu yang boleh mendengar firman Tuhan, yang boleh memberikan persembahan hari ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati persembahan kami, memberkati firman Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami semua merasakan perlindungan daripada Tuhan, dan kami menang dalam kami melewati situasi yang terjadi saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat kepada Tuhan. Jikalau hari ini kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka diberkati tatkala kita keluar, diberkati tatkala kita masuk, diberkati tatkala kita di kota, diberkati tatkala kita di desa, diberkati usaha pekerjaan, masa depan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengakhiri firman Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Selamat siang, salam. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Salam.